Televisi Republik Indonesia dengan siaran berita. Saudara, sekitar 30 menit mendatang, saya Nita Bonita Yunan bersama rekan Agus M. Akib akan menyampaikan sejumlah informasi yang dirangkum tim redaksi kami dari berbagai daerah di tanah air. Mendekati sidang umum MPR RI yang berlangsung tanggal 1 Maret mendatang, pihak aparat di berbagai daerah telah melakukan kesiapan pengamanan pada kegiatan yang berlangsung 5 tahun sekali itu. Selain itu, juga dapat Anda ikuti gerakan cinta tanah air yang ada di berbagai daerah. Berita pertama segera disampaikan Nita Bonita Yunan. Terima kasih. Saudara Kepala Balitbang Agama, Departemen Agama, Dr. Mustoha, menyatakan agar para pemuka agama di tanah air menyampaikan kepada umatnya agar persatuan kesatuan terus dipelihara dan dipertahankan. Seruan Kepala Balitbang Agama ini diutarakan ketika bertatap muka dengan Kepala Kanwil Depak dan jajaran pemuka Majelis Agama-Agama se-Jawa Timur di Surabaya. Dikatakan oleh Dr. Mustoha, pihaknya ke Surabaya, Jawa Timur membawa para pejabat Majelis Agama-Agama tingkat pusat untuk mengadakan silaturahmi dan tatap muka dengan unsur Majelis Agama-Agama se-Jawa Timur di Surabaya. Sasarannya adalah pertama untuk melihat sejauh mana pelaksanaan daripada pembangunan di bidang agama yang mencakup 3 sasaran pokok, yaitu peningkatan kualitas keimanan ketakwaan, kemudian yang kedua peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama, kemudian yang ketiga peran serta umat beragama. Itu kita ingin lihat di lapang itu bagaimana. Sementara itu, ketika berada di Denpasar, Bali, pejabat Majelis Agama-Agama Pusat juga bertatap muka dengan unsur Majelis Agama-Agama se-Bali di Denpasar. Menurut Gubernur Bali Ide Bagus Oke, kerukunan umat beragama di Bali terbina sudah sejak lama. Karena itu kita tinggal melestarikannya saja. Sedangkan Kabalitbang Agama Dr. Mustoha menyatakan adanya tatap muka antar pusat dan daerah akan lebih meningkatkan keakraban serta pembinaan umat akan lebih terpadu. Situasi dan keamanan menjelang sidang umum MPR 1998 di Kalimantan Barat hingga saat ini cukup aman dan terkendali. Berikut laporannya. Pangdam 6 Tanjung Pura Maijen TNI Muhdi menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang berniat, berpikir dan berperilaku untuk menggagalkan sidang umum MPR 1998. Penegasan itu disampaikannya pada upacara gelar pasukan dalam rangka sidang umum MPR 1998 di Pontianak. Dalam kondisi saat ini, cukup banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan isu-isu yang dapat menyulut kerusuhan. Untuk itu masyarakat diharapkan jangan mudah terpancing serta segera melaporkan ke posko-posko terdekat jika mendengar dan mengetahui hal-hal yang mencurigakan. Sementara itu menyinggung masalah persediaan 9 bahan pokok di Kalimantan Barat, Maijen TNI Muhdi menyatakan tidak ada masalah. Saya kira kalau persediaan sembako khususnya di Kalimantan ataupun Kalimantan Barat saya kira akan cukup. Hanya sekarang permasalahan masalah pendistribusian dan juga mungkin ada spekulan-spekulan tadi itu yang ingin mencari keuntungan secara pribadi lah. Mereka tidak memperhatikan masyarakat banyak, makanya seperti dalam manat saya tadi kan juga saya himbau juga supaya ya para spekulan supaya juga menahan diri. Untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang dan berlangsungnya sidang umum MPR 1998, di Kalimantan Barat disiapkan 1.620 orang personil. Saudara, aparatur negara hendaknya berupaya menjaga stabilitas keamanan serta tidak ikut memperkeruh suasana, apalagi di tengah krisis ekonomi sekarang ini. Di depan peserta penataran P4 bagi pejabat struktural eselon 3, 4, dan 5 kelompok LPND Koordinasi Setnek B, Kepala BKN Sunarko mengatakan tugas aparatur negara di masa mendatang semakin berat karena berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan politik. Menghadapi situasi krisis moneter, aparatur negara harus waspada dan berupaya membantu pemerintah untuk menenangkan situasi. Ia juga mengatakan sebagai aparatur hendaknya tetap dalam iman dan takwa sehingga dapat mengendalikan diri dalam kehidupan yang sederhana dan penuh prihatin.
Berkaitan dengan tugas sebagai aparatur, Kepala BAKN Sunarko mengingatkan untuk terus mengembangkan profesionalisme sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja sebagai sumbangsih terhadap bangsa dan negara. Penataran yang berlangsung hingga 4 Maret mendatang diikuti 121 peserta berasal dari Biro Pusat Statistik, Arsip Nasional, Lapan, Perpusnas, dan BAKN. Saudara, banjir yang cukup besar melanda jalan-jalan di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru Riau, menyusul hujan deras yang terjadi hari Sabtu dini hari. Jalan-jalan di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru Sabtu lalu tergenang air cukup tinggi akibat hujan deras yang turun pada pukul 2 dini hari hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Genangan air tersebut terjadi khususnya di Jalan Pemasyarakatan dan Jalan Sudirman, arah menuju Pelabuhan Udara Pekanbaru. Kejadian yang cukup memacetkan arus lalu lintas ini menurut Kepala Dinas PU Kota Madya Pekanbaru, Wasnuri Marsa, akibat belum selesainya saluran air yang ada di sekitar jalan tersebut. Menurut Wasnuri Marsa, apabila hujan turun dengan deras, jalan-jalan di kawasan tersebut selalu tergenang air. Namun kejadian kemarin merupakan banjir yang relatif besar. Oleh karena itu, dengan dibangunnya tanggul dan saluran air yang kini dalam tahap penyelesaian, diharapkan nantinya jalan-jalan tersebut akan normal kembali. Upaya-upaya untuk mengatasi banjir itu memang sudah kita persiapkan gitu. Tapi ada beberapa proyek yang sedang berjalan dan sedang dalam perencanaan. Nah, jadi sebelum itu selesai, maka itulah terjadi seperti banjir seperti sekarang ini. Gitu. Tapi ini tidak akan berlangsung lama kalau semua perencanaan-perencanaan itu sudah menjadi kenyataan gitu. Saat ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Madya Pekanbaru terus membenahi infrastruktur yang ada di wilayah Pekanbaru, sehingga pada waktunya nanti program-program KPU-an Kota Madya Pekanbaru akan segera terwujud. TVRI Stasiun Padang yang telah memulai siarannya 19 April tahun lalu dengan siaran setengah jam, sejak Januari lalu menambah jam siarannya menjadi 1,5 jam dengan materi meliputi penerangan, pendidikan, dan kebudayaan. Walaupun dengan kondisi peralatan yang belum sepenuhnya operasional, TVRI Stasiun Produksi Padang tetap berupaya memberikan informasi dan hiburannya di tengah masyarakat dengan mengangkat materi siaran yang sesuai dengan akar budaya masyarakat Indonesia dan Minangkabau khususnya untuk membentengi pengaruh-pengaruh negatif penetrasi budaya asing. Tim Komisi E DPRD tingkat 2 Padang melakukan kunjungan untuk melihat dari dekat rencana program acara serta ruang operasional TVRI Stasiun Produksi Padang. Beberapa pertanyaan anggota Dewan tentang sejauh mana TVRI Stasiun Produksi Padang membuat paket-paket acara yang mengangkat adat, budaya, serta pendidikan masyarakat Minang dengan tangkas dijawab Kepala TVRI Stasiun Produksi Padang Yudo Herbeno SH dengan telah menyiapkan ruang paket acara antara lain paket Paduli Basamo, Bagamai, Randai, Bakaba, serta berbagai paket penerangan dan hiburan kesenian rakyat tradisional. Yang jelas kami punya tanggung jawab moral untuk lebih memasyarakatkan program TVRI. Kalau untuk TVRI Padang ini barangkali agak lebih menyentuh kepada rasa kampung halaman kita. Masih dalam berbagai keterbatasan, TVRI Stasiun Padang akan menambah jam siarannya menjadi 2 jam dengan materi lokal dan akan mengudara sejak pukul 14 sampai 21 setiap hari mulai bulan April mendatang. Diharapkan TVRI Stasiun Produksi Padang akan dapat mengatasi berbagai kendala baik teknis peralatan, dana, dan terpenuhinya sumber daya manusia pengelolanya. Asisten 1 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Abdullah Khalil, dalam kunjungan kerjanya ke daerah istimewa Aceh, mengadakan monitoring dan evaluasi gerakan Sayang Ibu, serta meninjau beberapa pusat kesehatan masyarakat Aceh. Berikut laporan tim liputan TVRI. Kunjungan Asisten 1 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita ke daerah istimewa Aceh ini untuk meninjau dan melihat langsung sarana dan prasarana pusat-pusat kesehatan masyarakat yang berada di daerah istimewa Aceh.
Asisten 1 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Dr. Abdullah Khalil dalam arahannya pada monitoring dan evaluasi Gerakan Sayang Ibu di Balai Kota Banda Aceh mengatakan, Daerah Istimewa Aceh setelah setahun dicanangkannya Gerakan Sayang Ibu telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini, menurut Abdullah Khalil, ditandai dengan mendapatnya 2 predikat rumah sakit sayang ibu di Daerah Istimewa Aceh, yaitu Rumah Sakit Zainul Abidin dan Rumah Sakit Umum Langsa. Ditambahkan, Gerakan Sayang Ibu ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan perhatian kesehatan masyarakat kepada ibu-ibu yang mengandung dan menyusui, sehingga nantinya diharapkan dengan meningkatnya kesehatan ibu dan anak akan dapat mengurangi jumlah angka kematian ibu dan anak. Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Uga Wiranto mengharapkan agar aset-aset yang dimiliki Persit Chandra Kirana saat ini jangan sampai hilang dan kalau mungkin perlu ditingkatkan. Hal itu dikemukakannya ketika mengadakan rapat paripurna pengurus Persit Kartika Chandra Kirana di Jakarta. Rapat paripurna ini diselenggarakan dalam rangka serah terima jabatan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana dan Ketua Badan Pengurus Yayasan Kartika Jaya dari Nyonya Uga Wiranto kepada Nyonya Afia Subagio HS. Rapat yang dihadiri 108 peserta terdiri dari pengurus Persit Pusat, pengurus daerah, pengurus cabang, berdiri sendiri serta pengurus Yayasan Kartika Jaya. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Badan Pengurus Maijen TNI Nurdin Yusuf dan Pembina Harian Maijen TNI Soekarjo. Gerakan Cinta Tanah Air segera dilaporkan diantaranya dari Pontianak dan Timor Timur. Uang sebesar lebih dari 1/4 miliar rupiah dan emas sebanyak 41,7 gram yang akan disumbangkan kepada negara berhasil terhimpun dalam Gerakan Cinta Tanah Air sekota Madia Pontianak. Selain dari kalangan pengusaha, masyarakat, dan jajaran Pemda Kota Madia Pontianak turut menyumbang pula kaum alim ulama yang ada di daerah ini. Menghadapi krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akhir-akhir ini, kalangan pengusaha menghimbau masyarakat agar tidak panik. Bagi masyarakat cukup mampu diharapkan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk disumbangkan kepada negara. Jadi saya sangat mendukung partisipasi masyarakat dalam menyumbang negara dan bangsa kita ini. Dan kalau boleh saya menghimbau masyarakat khususnya masyarakat Kota Madia ini, jangan gelisah, ya, jam ketenangan, meningkatkan iman dan takwa, dan tidak kalah penting yang meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita. Sama-sama kita berniat untuk menyelamatkan negara bangsa, supaya kita sama-sama memberikan apa yang ada sama kita kepada negara bangsa ini. Kita menghimbau itu dari lurah, RT, RW, kecamatan juga itu sudah ada penyuluhan kepada mereka. Dengan demikian, kita harapkan masyarakat sudah tahu kemana sumbangan diberikan. Sementara itu, Gerakan Cinta Tanah Air di Kabupaten Likisa, Provinsi Timor Timur berhasil menggugah masyarakat pedesaan untuk menyumbangkan hasil bumi bagi negara. Gerakan Cinta Tanah Air yang dibuka Bupati Likisa, Leoneto Martins, ditandai dengan upacara bendera. Seusai upacara dilanjutkan dengan penyerahan sumbangan rupiah oleh pegawai negeri sipil dan ABRI. Berhasil dikumpulkan sebanyak 8 juta rupiah termasuk sumbangan masyarakat pedesaan berupa uang rupiah dari penjualan hasil bumi. Bupati Likisa, Leoneto Martins, mengatakan Gerakan Cinta Tanah Air tidak sekedar mengumpulkan bantuan tetapi untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia. Sistem kerjasama yang lemah antara pemilik kendaraan dengan pengemudi angkutan umum diperkirakan menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya kekurangan disiplin para sopir yang bermuara pada kecelakaan. Karena dari tahun ke tahun terdapat kecenderungan meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Sumatera Barat. Akibat banyaknya peristiwa kecelakaan, dana santunan yang harus dikeluarkan Jasara Harja Sumatera Barat juga semakin besar, baik untuk ahli waris korban meninggal dunia dan santunan cacat maupun biaya pengobatan dan perawatan. Saya secara pribadi sebagai orang pensiunan memang amat terbantu sekali karena salah sesuatu yang menyangkut dengan pembiayaan itu, kami dapat layanan cukup baik sekali dari Jasara Harja. Terutama dalam masalah menangani masalah biaya perawatan di rumah sakit mata, dan sampai urusan yang kami laksanakan di kantor Jasara Harja ini. Partisipasi masyarakat dalam menerapkan disiplin di jalan raya juga sangat menentukan dalam mengurangi kasus kecelakaan di daerah ini.
Pemda Riau menjalin kerjasama dengan 5 perguruan tinggi negeri di bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain itu dapat pula Anda ikuti kegiatan pelantikan pejabat di Banjarmasin dan Bali. 5 perguruan tinggi negeri yakni Institut Teknologi Bandung, Universitas Riau, IAIN Suska Pekanbaru, Unpad Bandung, Universitas Andalas Padang, dan IKI Padang menjalin kerjasama dengan Pemda tingkat 1 Riau yang diarahkan kepada kesepakatan tentang pengkajian dan pengembangan sumber daya alam serta sumber daya manusia. Naskah kesepakatan kerjasama tersebut ditandatangani Gubernur Riau Suripto dan para dosen dari masing-masing perguruan tinggi di Aula Gubernuran Pekanbaru. Kerjasama Pemda dengan perguruan tinggi itu merupakan hal yang penting dan memiliki nilai strategis, baik untuk pembangunan nasional maupun bagi kepentingan pembangunan daerah sebagai penjabaran pola dasar pembangunan daerah Riau. Gubernur Riau Suripto melantik dan mengambil sumpah Supar Muhtar sebagai Kakanwil Departemen Tenaga Kerja Provinsi Riau menggantikan pejabat lama Musni Tambusai. Supar Muhtar sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan pada Depnaker Jakarta, sedang Musni Tambusai mendapat tugas baru sebagai Kakanwil Depnaker Provinsi Jawa Timur. Gubernur Suripto mengatakan, tantangan pembangunan di bidang ketenagaan akan semakin rumit dan kompleks. Untuk itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh serta keterpaduan semua unsur yang terkait untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sambutan dibacakan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Adat M. Syafudin Kartasasmita ketika melantik Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan mengatakan, dalam upaya menegakkan hukum secara tegas dan lugas tetapi manusiawi harus didukung oleh aparat hukum yang bersih dan fasilitas yang memadai. Untuk itu diperlukan dukungan dari masyarakat dan aparat pemerintahan yang terkait lainnya. Sementara itu Gubernur Kalsel Haji Gusti Hasan Aman mengatakan pembangunan hukum yang semula hanya merupakan sektor dalam GBHN 1993 sekarang telah ditingkatkan menjadi bidang tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa peranan hukum sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pejabat baru Haji Rianto sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menggantikan Rezora Effendi yang memasuki masa purna bakti. Haji Nahnur Aji, sarjana hukum, dilantik sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Tapin untuk kedua kalinya oleh Gubernur Kalsel Gusti Hasan Aman di Rantau, Kabupaten Tapin. Gubernur Kalsel Gusti Hasan Aman menilai bahwa terpilihnya kembali Haji Nahnur Aji menunjukkan bahwa hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sangat baik. Gubernur berharap agar kemajuan daerah tingkat 2 Tapin yang telah diraih selama ini bisa ditingkatkan lagi, baik menyangkut potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kabupaten Tapin yang berpenduduk sekitar 110.000 jiwa memiliki sumber daya alam yang melimpah, antara lain batu bara dan minyak bumi. Sementara itu dari Bali dilaporkan, Gubernur Bali Ida Bagus Oka melantik dan mengambil sumpah Cokorda Gede Budi Suryawan, sarjana hukum, sebagai Bupati Gianyar. Bagi Bupati Cokorda Gede Budi Suryawan, jabatan periode 1998 hingga 2003 ini merupakan masa tugas yang kedua kalinya. Gubernur Bali Ida Bagus Oke menilai prestasi Bupati Gianyar ini cukup bagus. Salah satu di antaranya telah berani melakukan terobosan pelayanan dengan membangun kantor unit pelayanan terpadu. Pada tempat itu instansi dan dinas yang terkait dengan pelayanan seperti Badan Pertanahan dan Dinas Mencari Izin Usaha dijadikan satu atap. Walaupun apa yang dilaksanakan telah memberi hasil baik, Bupati Gianyar diharapkan tetap melaksanakan pembangunan yang lebih merata demi menyeimbangkan daerah Gianyar Barat dengan Timur serta menjaga kreativitas seni masyarakat yang selama ini memberi sumbangan besar bagi pariwisata Bali. Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Andes Haji Laode Kaimudin melantik dan mengambil sumpah Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Abdul Aziz di Aula Membiri Kendari. Serah terima jabatan ini merupakan langkah alamiah
dalam upaya restrukturisasi organisasi sekaligus salah satu langkah dalam mengantisipasi dinamika dan percepatan pembangunan. Ditegaskannya pula bahwa setiap kepala kantor wilayah dapat melakukan dan meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal dalam penyusunan program pembangunan. Di usia 41 tahun, pembangunan Provinsi Kalimantan Barat telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat hingga pelita 6, pembangunan di berbagai bidang berjalan baik. Untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Barat, diharapkan jajaran Pemda lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta keterampilan yang dimiliki. Harapan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri dalam sambutan tertulisnya dibacakan Gubernur Kalimantan Barat Aspar Aswin pada peringatan Hari Ulang Tahun Pemda tingkat 1 Kalimantan Barat ke-41 di Pontianak. Kegiatan dilaksanakan dalam suatu upacara yang diisi penyerahan rumah kepada para veteran yang telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, khususnya di Kalimantan Barat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Aspar Aswin menandatangani penyerahan perangko emas Ibu Tin Soeharto yang diserahkan oleh pihak Posindo Kalimantan Barat dan Nyonya Aspar Aswin menerima sumbangan GNOTA dari Bank Kalimantan Barat. Pada peringatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat meluncurkan buku biografi berjudul Potensi dan Prestasi Bumi Katulistiwa. Bahwa nanti masukan tentang buku ini atau wawancara yang disampaikan kepada saya itu bukanlah semata-mata itu ide saya, tidak. Tapi saya mengharapkan dengan wawancara kepada seluruh masyarakat, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama dan sebagainya ini, saya harapkan untuk mendapatkan suatu kemasan buku yang seobjektif mungkin. Buku setebal 228 halaman disusun selama 4 bulan berisikan jejak langkah pengabdian Aspar Aswin dalam upaya pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang ditulis oleh Lazuardi Adi Sage, kelahiran Medan. Yayasan Pengajian Proklamasi 36 yang tersebar di seluruh Indonesia dalam usianya yang 30 tahun telah banyak mengelola suatu pengajian keagamaan dengan keanggotaan sangat besar dan juga menyelenggarakan pendidikan kedakwahan bagi kemajuan umat muslim di Indonesia. Yayasan Pengajian Proklamasi 36 didirikan oleh sesepuh masyarakat Sumatera Selatan pada tahun 1968 dan berkiprah dalam keagamaan, pengumpulan zakat, infak dan sedekah, serta ikut menyantuni anak yatim piatu. Wakil Ketua DPR MPR RI Abdul Ghafur ketika menghadiri peringatan ke-30 tahun Yayasan Pengajian Proklamasi 36 di Jakarta mengatakan, perjalanan panjang yang telah ditempuh yayasan ini diharapkan dapat memberikan jati dirinya bagi kemajuan pembangunan agama di tanah air. Potensi-potensi agamis di dalamnya hendak dapat ditiru oleh generasi muda Indonesia dalam meniti karirnya dengan berbuat kebaikan bagi umat manusia. Sementara itu, Ketua Yayasan Pengajian Proklamasi 36 Nyonya Siti Alamsyah yang diwakili Nyonya Min Jawawi pada peringatan ke-30 yayasan ini mengatakan, hendaknya pengajian ini dapat lebih ditingkatkan lagi, sebab kegiatan pengajian banyak memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi bangsa Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diadakan pergelaran tari dari Yayasan Terpadu pimpinan Nyonya Kusbiono yang dimainkan oleh anak-anak penyandang cacat, membawakan berbagai tari dari Nusantara. Peran wanita penegak hukum, Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kehakiman bersama masyarakat diharapkan mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan maupun perlakuan diskriminatif terhadap wanita yang saat ini disorot secara tajam oleh lembaga-lembaga internasional. Harapan tersebut disampaikan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Min Sugandi dalam temu bicara dengan para penegak hukum di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Jakarta hari ini. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Min Sugandi menegaskan, temu bicara dengan penegak hukum pusat dimaksudkan guna menyamakan persepsi serta menyatukan langkah dalam upaya memantapkan, meningkatkan kualitas dan kuantitas wanita sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak kekerasan terhadap wanita yang belakangan ini makin marak
dan meresahkan masyarakat di daerah pinggiran dan pedesaan. Dalam temu bicara tersebut, Menteri UPW minta agar Wakil Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Ikatan Advokat Indonesia IKADIN menyampaikan sumbang saran disertai langkah konkret yang direncanakan di lingkungannya, memajukan potensi wanita dalam penegakan hukum, meningkatkan perlindungan hukum bagi wanita. Saudara, sejumlah liputan dari berbagai daerah di tanah air, diantaranya hasil Musda KNPI di Riau dan daerah istimewa Aceh, kami rangkum dalam aneka berita berikut ini. Musda ke-8 KNPI Provinsi DI Aceh berhasil memilih kepengurusan KNPI periode 1997 hingga 2000 mendatang dengan Ketua Andaman Ibrahim SAAK, Wakil Ketua Dr. Andes Darmansyah Mansur, Sekretaris Amiridin Usman, serta Bendahara Dr. Andes Fadil Amin. Wakil Gubernur Aceh Zainuddin AG ketika menutup Musda ke-8 KNPI Aceh menjelaskan, menghadapi era perdagangan bebas dan era globalisasi, kita dituntut lebih siap dari berbagai segi, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda akan dapat diatasi apabila generasi muda mempunyai kualifikasi, kesiapan fisik dan mental, serta kesiapan penguasaan ilmu dan teknologi. Wakil Ketua KNPI Hamzah Sangaji mengharapkan agar kepengurusan yang baru mampu menjalankan tugas dengan baik sehingga berbagai program mampu mencapai sasaran sebagaimana diharapkan. Gubernur Riau Suripto ketika membuka musyawarah daerah Musda 8 Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI daerah Riau di Pekanbaru menegaskan, dalam pembangunan jangka panjang tahap 2, kaum muda perlu membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan serta memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja di samping memiliki jiwa kewirausahaan dan bukan hanya sebagai pencari kerja. Dengan memiliki kemampuan dan membekali diri, pengetahuan serta keterampilan yang memadai, maka generasi muda akan mampu menempati posisi penting dan strategis. Dikatakan juga oleh Gubernur Suripto, saat ini ada 2 tantangan besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia, yaitu era globalisasi dan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Kalangan IKSMI harus dapat menyikapi berbagai gejala situasi yang ada di masyarakat sekitarnya. Demikian dikatakan Dirjen Pajak Fuad Bawazir pada silaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Jakarta hari ini. Fuad Bawazir yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat dalam pengurusan IKSMI mengingatkan situasi perekonomian sekarang ini dapat menyebabkan masyarakat khususnya dari golongan ekonomi lemah untuk bertindak melebihi batas. Untuk itu, sikap arif dan bijak sangat dituntut dari para anggota IKSMI untuk kemudian ditularkan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Silaturahmi ini dilaksanakan melalui kerjasama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Forum Ukhuwah Islamiyah, dan Dewan Dakwah Indonesia. Sementara itu, pengurus Kadin Pusat Dewi Motik pada Halal Bihalal Asosiasi Penyelenggara Pameran dan Konvensi Indonesia Asperapi kemarin di Jakarta mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam menyelenggarakan pameran. Dewi Motik lebih lanjut mengemukakan masalah sewa ruangan merupakan salah satu masalah penting saat ini. Untuk itu, perlu dilakukan pola bagi untung dengan para pemilik ruangan pameran bila melaksanakan suatu pameran. Selain itu, pada acara Halal Bihalal dan sekaligus hari jadi ke-8 Asperapi ini, Dewi Motik juga mengingatkan perlunya peningkatan sumber daya manusia di bidang pameran. Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar mengajak segenap keluarga besar Sumatera Utara di Jabotabek untuk senantiasa ingat akan daerahnya. Dalam arti ikut peduli dan berperan aktif dalam program pembangunan daerah asalnya. Gubernur Raja Inal Siregar mengatakan hal itu pada malam Halal Bihalal keluarga besar Sumatera Utara Jabotabek di Jakarta. Sementara itu, Haji Imanullah Yasin dalam ceramahnya mengingatkan dalam bulan Syawal ini selain bersilaturahmi dan bermaafan, hendaknya juga memahami makna ibadah puasa yang baru saja dijalankan dalam bulan suci Ramadan. Saudara, sekian siaran berita TVRI pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami kembali menjumpai Anda melalui lintasan berita. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kini kita ikuti acara TVRI selanjutnya.